إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah taala di pertemuan kali ini kita sementara mempauskan kajian rutin Al-Aqidah At-Tahawiyah, melainkan kita ganti sementara di bulan Ramadan ini menjadi kajian yang bersifat tematik per tema, yang saya tertarik untuk membahas pada kali ini suatu lafal dalam ayat di surat At-Taubah ayat ke-60. Kata Allah Azza wa Jalla, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Di ayat 60 surat At-Taubah disebutkan asnaf al-mustahiqin lizakat, yaitu macam-macam orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Zakat yang saya maksud di sini adalah zakat mal. Zakat yang kita maksud adalah zakat mal. Yang pertama orang fakir, kedua orang miskin, kemudian al-amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Amil zakat ini tidak seperti yang disangkakan banyak orang loh. Amil zakat yang sifatnya swasta itu bukan termasuk mustahiq. Maka kalau ada masjid atau lembaga yang bukan dari pemerintahan, kemudian para amilnya yaitu pegawainya itu bukan mustahiq zakat. Mustahiq zakat itu adalah amil yang memang dari badan negara, resmi dari kenegaraan, itu mustahiq zakat. Adapun DKM mencetuskan kita ada program penyaluran zakat, silahkan yang berzakat bisa disalurkan melalui masjid ini, maka amil terhadap penyaluran zakat itu bukan termasuk mustahiq. Maka gaji dia tidak diambil dari dana zakat, melainkan gaji dia bisa diambil dari kas masjid jika memang itu adalah program kemaslahatan masjid, atau bisa dari infak orang, ya, dermaan orang. Jadi tidak boleh dari harta zakat untuk amil-amil yang bukan resmi negara. Kemudian juga wal muallafati qulubuhum, yaitu muallaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dana untuk hidup, melanjutkan kehidupan. Wa fir riqab wal gharimin, dan ini yang akan kita bahas, al gharimin. Apa itu gharim? Ya, apa itu gharim, dan gharim model apa yang berhak mendapatkan zakat dan bagaimana penyalurannya, insyaallah itu akan kita bahas. Al-gharim atau gharim diambil dari kata ghurm yang dimaknai, kadang-kadang dimaknai yaitu al-luzum, yaitu terus-menerus, lekat. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla tentang atau sifat neraka jahanam, azab neraka jahanam, inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahanam itu lekat, terus menerus, tidak berhenti, tidak putus. Dan al-gharim dalam ayat ini secara bahasa maknanya adalah alladzina atau al-gharimun alladzina indahum ad-duyun atau alaihim ad-duyun, orang-orang yang berhutang. Dan secara istilah para ulama berbeda pendapat mengenai makna gharim tersebut. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, gharim itu adalah orang yang berhutang dan fakir, harus kayak gitu, orang yang berhutang dan fakir. Tapi kita pilih secara mutlak definisi dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, gharim adalah alladzina indahum ad-duyun atau alladzi alaihi ad-duyun. Gharim adalah orang yang punya hutang, maka itu gharim secara mutlak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sama seperti makna bahasanya.
Gharim adalah orang yang punya hutang. Semua orang yang punya hutang itu gharimun. Dalam mazhab Hanbali ada tambahan sedikit. Gharim adalah al-madinun al-ajizun an wafa'i duyunihim. Yaitu orang yang punya hutang namun tidak bisa untuk menunaikan hutangnya. Maka ini gharim dalam mazhab Hanbali. Jadi orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya itu gharim. Dan sepertinya definisi terakhir ini lebih dekat. Definisi terakhir ini yaitu mazhab Hanbali lebih dekat pada kebenaran atau yang lebih sahih. Jadi gharim kita definisikan adalah orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Walaupun juga dalam mazhab Syafi'i itu juga sahih, gharim itu orang yang punya hutang secara mutlak. Keduanya sebenarnya sahih. Tapi ketika lebih disempitkan itu di sini yaitu mazhab Hanbali, maka itu lebih dekat kepada kebenaran. Namun kita tidak menyalahkan versi Syafi'i karena nanti cabang permasalahannya juga akan ada, bahwasanya ada kalanya orang yang berhutang namun dia mampu sebenarnya melunasi hutang, itu ada pendapat di antara ulama yang diperbolehkan untuk diberikan harta zakat padanya, mustahik zakat padanya. Jadi kita sepakati dulu gharim di sini maknanya yang lebih singkat atau yang lebih mengkerucut adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Taib. Masalah tidak mampu melunasi hutang ini kadang masalah nisbi. Jika itu nisbi maka ini akan terjadi distorsi dan pembebasan hukum nanti. Maka di sini orang yang tidak mampu melunasi hutang kita gariskan yaitu memang dia itu bukan karena meremehkan hutang. Kadang ada orang mengatakan saya nggak bisa melunasi hutang, padahal bisa melunasi hutang. Cuman karena dia meremehkan, makanya dihabiskan uangnya untuk hal-hal yang di luar kebutuhannya atau untuk kemewahan, padahal dia punya hutang. Dia beralasan saya butuh ini, saya butuh itu, padahal tidak. Makanya seperti ini bukan termasuk gharim dalam mazhab Hanbali. Ya, jadi tidak mampu melunasi hutang ini bukan karena meremehkan hutang, tapi memang karena hajat hidupnya tidak mencukupi. Karena hajat hidupnya, dia bayar kontrakan, bayar listrik juga, dan seterusnya. Dari pembayaran, SPP anak, dan apalagi pembayaran bayar iuran lingkungan, RT, arisan keluarga juga tuh, ya. Walaupun cuma 150.000 per bulan, ya. Tapi ternyata itu semua kelengkapan itu semua membuat dia memang nggak bisa ini wajib ini ditunaikan. Nggak bisa bayar hutang, dan itu tiap bulan seperti itu, maka ini gharim. Ya, hutangnya per bulan harus cicil misal 1 juta dan gaji dia hanya misal 4 juta, dan 4 jutanya itu dalam sebulan itu ngepas banget untuk mencukupi kebutuhannya, maka ini juga gharim. Tapi dalam mazhab Syafi'i orang mau berkecukupan atau enggak selama dia punya hutang tetap disebut gharim. Itulah mazhab Syafi'i. Baik. Kita lanjut ke anwa'ul gharimin. Macam-macam orang gharimin, orang yang punya hutang. Jadi ada beberapa macam gharim. Ada beberapa macam orang berhutang. Dan dari beberapa macam itu nanti akan turun juga beberapa klasifikasi atau macam berikutnya, insyaallah keadaan berikutnya. Kita mulai dari macam pertama. Al-gharim limaslahati nafsih. Orang yang berhutang untuk maslahat dirinya. Ada orang berhutang untuk kebutuhan dirinya, yaitu kebutuhan dirinya, keluarganya, kebutuhan ahlul baitnya, ya, kebutuhan dirinya atau keluarganya. Di sini dikatakan dalam kitab At-Tatbiqat Al-Mu'asirah li Masarifiz Zakah karya seorang ahli ilmu yaitu Ahmad bin Sa'ad bin Fahad Al-Habr. Orang ini adalah man ghurma li islahi nafsihi fi amrin mubah. Orang yang berhutang
untuk memperbaiki kondisi dirinya atau keluarganya, keluarga rumahnya dalam hal yang mubah, bukan hal yang haram. Adapun kalau berhutang demi hal yang haram tidak termasuk gharim di sini. Ya. Untuk maslahat dirinya misalnya dia berhutang untuk bisa menang judi misalnya. Memang tujuannya supaya memperkaya keluarganya. Enggak, ini enggak termasuk dalam bab ini. Orang ini berhutang untuk hal yang haram, melainkan untuk hal yang halal. Kaman istadana lin nafaqati ala nafsihi wa iyalihi, yaitu orang misal berhutang untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, mungkin entah karena memang butuh SPP, bayar SPP, ya, atau ada keluarga yang sakit, misal anaknya sakit, masuk rumah sakit, dia butuh sekian juta dan seterusnya, namun dia butuh misal biaya operasi untuk anaknya misal 15 juta atau 20 juta atau lebih dari itu. Sementara gajinya itu hanya cukup untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu pas-pasan. Maka secara absolut orang seperti ini termasuk gharim. Dan ini kadang happening. Sesuatu ini terjadi kadang-kadang di luar dugaan sebagian orang. Tiba-tiba yang kemarin statusnya mencukupi, sekarang tiba-tiba menjadi gharim gara-gara hutang ini. Itu possible sekali. Atau misal termasuk bab ini, contohnya istadana li syira'i kiswah au ilaj au nikah wa nahwi. Orang yang berhutang untuk membeli pakaian karena dia nggak punya pakaian yang layak. Ini termasuk gharim. Saking berarti ini fakir ini orang ini. Buat beli pakaian aja harus ngutang, tapi untuk pakaian yang layak buat dia, maksudnya dia nggak punya pakaian yang layak selainnya. Dia butuh pakaian, mungkin cuma satu style doang. Dia butuh 2 style dan lebih. Maka dia untuk butuh lebih dari 1 style dia harus ngutang. Ini fakir termasuk. Atau membeli ilaj, pengobatan, obat. Dia nggak punya duit buat beli obat. Ya, makanya ngutang. Atau dia diberi resep oleh dokter yang mana dia tidak mampu membayar tunai. Berarti harus ngutang sama orang. Au nikah, atau orang ini mau nikah dan dia nggak punya uang cukup untuk nikah, akhirnya dia ngutang sama orang. Ya, misalnya seorang bujang, dia udah betul-betul ingin menikah dan takut terjadi pada diri fitnah, maka yang seperti ini wajib menikah. Hukumnya wajib menikah. Cuma bujang yang single, laki-laki ya, belum menikah dan dia sebenarnya berpotensi untuk berzina atau melakukan hal yang tidak baik, maka wajib atasnya menikah. Hukum nikah bukan lagi sunnah atas dia, melainkan wajib. Taib, wajib sih wajib, tapi belum ada modal, maka dia berhutang, minjem 30 juta. Gaji 4 juta per bulan, minjem 30 juta. Habis itu bantalnya 2, gulingnya 2, nambah 1 manusia di kamarnya. Harus nanggungin nafkah, rezeki dari Allah, betul rezeki dari Allah. Tapi kan secara logika kebiasaan dia ini nggak memungkinkan untuk bayar hutang. Taib. Untuk bayar hutang untuk sementara ini gitu loh. Mungkin butuh waktu sekian bulan atau sekian tahun bahkan. Apakah ini termasuk gharim? Ya, dia berhutang demi kemaslahatan dirinya dan ini perkara yang mubah, kadang-kadang wajib. Taib. Ini masuk. Ya, seperti ini masuk. Kecuali kalau misalnya dia nikah poligami dan dia ngutang. Udah kere mau poligami lagi dengan alasan apa? Kan katanya nikah itu memperlancar rezeki, insyaallah. Saya ini istri 1 aja ini nggak lancar rezeki saya. Biar lancar maka saya nikah lagi. Ini otaknya ini nggak tahu kemana. Ya. Yang ini syubhat loh. Ada beberapa orang berpemikiran seperti ini. Kemudian pakai dalil dari hadis palsu. Nggak benar ini, nggak benar. Justru terbukti pada dirinya 1 saja dia nggak bisa, apalagi handle 2. 1 aja nggak bisa menafkahi dengan baik. Dan syarat menikah poligami adalah yaitu adil, yaitu adil. Enggak bisa seseorang adil dengan kekirean dia.
Mohon maaf kalau misalnya kondisi jemaah mungkin ada yang lagi miskin, mohon maaf. Tapi semua dari antum insya Allah nggak miskin. Ya, walaupun kadang kelihatannya begitu tapi nggak miskin insya Allah. Tapi seseorang ketika fakir dan dia dengan satu istri saja dia itu sulit menafkahi, maka ini merupakan bukti bahwasanya dia tidak mungkin bersikap adil nanti. Kalau dikatakan bahwa nikah itu memperlancar rezeki, betul. Untuk nikah pertama insya Allah Allah bantu, Allah tolong. Untuk nikah kedua, kemudian kalau misalnya dia nekat padahal belum terpenuhi syarat, maka dia melakukan hal yang haram. Poligami bagi sebagian orang itu haram, bagi sebagian laki-laki itu haram. Haram ketika apa? Ketika tidak memiliki indikator yang benar untuk melakukannya dan tidak memiliki kecakapan untuk berbuat adil. Itu terbukti dengan kefakirannya. Maka tidak termasuk dalam contoh ini orang yang berhutang untuk nikah kedua. Maka ini orang ini israf, yaitu berlebihan. Nggak boleh seperti itu. Karena ini di luar hajat sebenarnya. Ya, taib. Kemudian ikhwas sekalian, orang yang berhutang untuk maslahat dirinya sendiri, seperti untuk keluarganya, untuk obat, untuk sandang, pangan, papan, dan untuk nikah bagi yang bujang karena butuh banget, ya. Itu ada beberapa macam. Orang yang berhutang untuk kebutuhannya pribadi atau keluarga ada berapa macam. Yang pertama, man kana alaihi dainun wa laysa lahu mal aw lahu malun lakinnahu la yafi bihajatihi. Orang yang punya hutang dan dia enggak punya harta. Udah punya hutang, dia punya harta lagi. Ini fakir, menjamak antar dua. Hutang iya, fakir iya, ya itu ya. Atau dia punya hutang lakinnahu la yafi bihajatihi, tapi kalau dia bayar hutang, kebutuhan bulanan dia atau harian dia tidak bisa dipenuhi. Jadi simulakama, mau bayar hutang, ini harus dikorbankan kebutuhan, mau bayar kebutuhan, hutang enggak terpenuhi. Nah, ini simulakama. Maka orang seperti ini menjamak dua sifat. Pertama sifat gharam dan juga sifat faqr, yaitu sifat berhutang dan sifat kefakiran. Nah, yang seperti ini karena udah ada dua sifat fuqara dan sifat gharimin padanya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ingat, zakat mal beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu urusan lain. Itu waktunya khusus dengan takaran khusus, ya, dan mustahiknya juga beda. Taib, di sini berhak mendapatkan zakat mal. Oke? Yang apa tadi? Yaitu dia punya hutang dan dia enggak punya harta untuk melunasi hutangnya. Baik laki-laki ataupun perempuan, terutama perempuan. Ya, misalnya janda udah punya hutang, enggak ada yang nafkahi pula. Nah, ini. Ya, atau dia itu punya hutang, emang punya harta, tapi pembayaran harta tersebut terhadap hutang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, maka ini masuk fakir. Ya, taib. Jadi ini boleh diberi zakat mal sesuai dengan kecukupan dia. Misal hutang dia berapa? 5 juta. Ya, 5 juta dan dia tidak bisa memenuhinya. Maka boleh dari baitul mal atau dari swadaya atau swasta, lembaga swasta untuk zakat, atau mungkin per individu untuk memberi zakat. Ya, misalnya ini ada zakat dari saya, bisnis saya ini zakat. Ada 5 juta nih. Dan ketika itu memang diniatkan zakat supaya melunasi hutangnya, maka orang gharim ini ambil 5 juta itu buat apa? Harus buat bayar hutang. Enggak boleh buat yang lainnya. Oh, makasih, jazakallah khairah katanya. Terus habis itu dipakai buat belanja, beli baju lebaran, belinya. Jangan, enggak boleh. Ini harus dia apa? Bayar hutang. Karena sebab dia itu diberi zakat adalah karena hutangnya dia dan fakirnya dia. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, man kana alaihi dainun wa lahu malun biqadri kifayatih. Dia punya hutang dan dia juga punya harta sesuai dengan kecukupan dia. Dia punya hutang dan dia juga punya harta sesuai kecukupan dia. Ya. Seperti dia punya alf, misalnya dia punya alf di sini, maksudnya alf rial ya. Alf rial berapa jemaah alf rial?
4 juta. 4 jutaan. 4 juta sekian ratus ribu. Dia punya dia memiliki duit 4 juta sekian ratus. Dan itu kecukupan dia. Dan dia juga punya hutang 4 juta juga gitu loh. Ya. Kalau misalnya dia membayar hutang 4 juta itu, ya berarti dia nggak cukup dong. Ya. Tapi kan dia punya bulanan gitu loh. Gaji bulanan berapa? Misal 5 juta. Dan dia punya hutang 4 juta. Ya. Di sini orang ini berhutang, iya. Tetapi apakah dia itu mampu untuk membayar? Mampu sebenarnya. Apalagi kalau dia minta kepada penghutang, minta tolong saya nyicil aja deh misalnya. Mampu. Ya. Tapi apakah gambaran seperti ini membuat dia sebagai mustahik? Mustahik. Berhak mendapatkan harta zakat mal. Saya kasih gambaran lagi ya, ulang ya. Misal gaji antum berapa? Misal gaji antum 7,5 per bulan. Oke? Nanti kita takar, kita timbang berapa kebutuhan antum dan keluarga di rumah. Oke? Berapa antum hutang? Antum hutang 10 juta. Sebulan gaji 7,5 juta. Antum hutang 10 juta untuk biaya pengobatan anak misalnya. Oke, 10 juta. Kemudian untuk pertimbangkan ini 10 juta. Sekarang saya gaji 7,5 juta. Dalam sebulan paling paling iritnya saya bisalah mencukupi 5 juta. Artinya anggaplah dalam sebulan ada 2,5 juta. Bisa disisihkan untuk bayar hutang itu. Berarti kalau dicicil bisalah kira-kira dalam waktu 4 bulan saya lunasi 10 juta. Faham gak jemaah sekalian? Saya ulang ya, mungkin agak karena nggak salahin puasanya sih, ya salahin ngantuknya ya, karena agak gimana ya, ruh dengan jasad agak terpisah ya, jadi mungkin agak susah mencerna. Ya, Anda nggak tahu gaji antum jemaah? Standar di sini berapa Pak? Nggak kasih tahu aja standar umumnya, paling budaknya di sini lah berapa? 5 juta. Oke, gaji bulanan 5 juta. Oke. Kemudian hutang 10 juta. Oke. Dan ini hutangnya aksidental sifatnya. Artinya ada kejadian yaitu kecelakaan atau apa, 10 juta. Nah, 5 juta ini dia pikir nih, bulan ini kalau 5 juta kebutuhan paling irit 4 juta deh. Saya bisa sisihkan 1 juta per bulan untuk bayar. Berarti berapa bulan dia akan memenuhi semuanya itu? 10 bulan, masih lama. Tapi pertanyaan saya, ini berhutang nggak? Berhutang. Fakir nggak? Tidak fakir. Karena apa? Dia masih ada kelebihan dari kebutuhannya 1 juta. Ini nggak fakir namanya. Fakir itu ketika antum itu penghasilan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Itu fakir itu. Ya, maka ini nggak fakir. Dia hanya berhutang, gharim. Dan untuk lunasinya perlu waktu tenggat 10 bulan. Berhak gak dia mendapatkan zakat mal? Jawabannya berhak dia mendapatkan zakat mal. Karena dia berhutangnya untuk kebutuhan yang benar-benar memang yang gak bisa dengan cara tidak berhutang ya, ketika itu. Ya. Adapun kebutuhan yang sebenarnya antum bisa dengan tidak berhutang gak termasuk di sini jemaah. Faham gak? Kebutuhan antum, kebutuhan benar, tapi antum bisa mendapatkannya dengan tidak berhutang, maka tidak masuk di sini. Apa contohnya? Rumah, motor, mobil dan seterusnya. Kebutuhan ini antum bisa dengan tidak berhutang. Kecuali kalau kebutuhannya sangat-sangat penting sekali. Contoh antum nggak punya motor, tapi kalau naik angkot setiap hari, antum bakal kerepotan dan kemungkinan bakal terlambat sehingga banyak kewajiban terbengkalai. Maka antum wajib punya motor. Karena kan di sini misal antum itu punya SOP dan akad terhadap perusahaan, harus tepat waktu dan seterusnya, dan itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan memiliki motor. Berarti ini kewajiban, kebutuhan banget ini. Dan antum nggak bisa beli motor cash, nggak punya duit, maka antum ngutang. Nah yang seperti ini masuk sini.
Karena apa? Karena di sini bukan diawali dari bermudah-mudah untuk berhutang, tapi memang keadaan tidak memungkinkan untuk tidak berhutang. Faham nggak apa bedanya, Pak? Beda dengan orang yang sebenarnya dia tinggal ngesot dari sana pun di sini bisa dia. Artinya deket rumahnya, tapi dia pengen punya motor, padahal belum mampu. Atau pengen punya mobil, padahal garasi mungkin belum. Atau dia mungkin pikir nanti gimana bayarnya, gampang dah. Bermudah-mudah, akhirnya dia cepat-cepat ngutang, kredit. Nah yang seperti ini, bermudah-mudah seperti ini nggak termasuk gharim pada asalnya. Walaupun suatu saat ketika udah bangkrut bisa aja masuk gharim suatu saat, tapi pada dasarnya tidak. Taib. Kemudian tadi orang ini punya kebutuhan, dia harus 10 bulan dia cicil, maka boleh mendapatkan zakat mal. Nah zakat mal ini ya seadanya. Kalau memang zakat mal adanya 5 juta buat dia, ya udah kasih 5 juta, penuhi hutang itu. Syukur-syukur kalau 10 juta tunai dapat, alhamdulillah. Ya Masya Allah, 10 juta zakat mal, Masya Allah. Baik, yang ketiga, ada kondisi ketiga. Man kana alaihi dainun wa lahu malun zaidun an kifayatihi lakinnahu la yafi bi jam'i dainihi fayu'ta qadra baqiyati dainihi faqat. Dia punya hutang, mirip dengan tadi, dia punya kelebihan harta dari kecukupannya, tapi dia tidak bisa memenuhi semua dari hutangnya, itu bisa. Ini seperti yang tadi sebagai contohnya. Maka dia diberi harta zakat sesuai dengan nominal hutangnya itu. Ya, misal udah berjalan dia bayar hutang. Berapa hutangnya? Hutangnya 20 juta. Per bulan dia harus bayar 1 juta. Baik. Di perjalanan dia berpikir, aduh saya ini kalau misalnya setiap bulan dipotong 1 juta, rasanya berat sekali ya Allah. Boleh nggak saya itu ke Baitul Mal atau ke rumah zakat, saya mengajukan permohonan untuk diberi zakat dengan keadaan saya seperti ini. Memang sih ada kelebihan harta 1 juta tiap bulan, tapi kalau diserahkan ke hutang terus, itu rasanya sangat tidak enak. Saya pengen mengajukan diri. Dia miskin nggak? Nggak miskin, tapi dia punya sisa hutang yang selama ini dia jalani. Baik, dia datang ke rumah zakat. Dia curhat kemudian, seperti ini kondisi saya. Saya bukan orang fakir, saya bukan miskin. Saya punya kelebihan harta, tetapi tidak bisa memenuhi segera untuk semua ini. Maka saya pengen mengajukan dengan proposal saya untuk diberikan uang zakat. Tapi pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Datang boleh, meminta uang zakat boleh. Selama hutang tersebut bukan hutang yang haram atau bukan hutang yang dari awalnya bermudah-mudah ya. Taib, diminta dikasihlah oleh rumah zakat tersebut ketika itu tersedia hutang. Berapa Pak sisanya? Alhamdulillah saya udah sekitar 15 bulan menunaikan, ini tinggal 5 bulan. Berapa? Ya 5 juta. Oke, kami kasih ke engkau 5 juta saja, enggak lebih dari itu. Sekadar dengan pelunasan hutangnya. Itu bisa jemaah sekalian. Ya. Nah sekarang kalau misalnya keadaan berikutnya, dia punya hutang dan dia punya kelebihan harta yang bisa segera untuk menunaikan hutang tersebut. Kelebihan harta di sini baik uang ataupun properti yang bisa dia jual untuk melunasi hutang tersebut. Pahami baik-baik. Properti yang bukan primer ya, yang bisa dia yang bisa dia jual untuk melunasi hutang tersebut. Misal hutang antum berapa? 100 juta. Hutang antum berapa? 100 juta. Oke, besar gak tuh? Besar. 100 juta, Masya Allah. Untuk apa kok bisa 100 juta? Untuk biaya operasi kemarin, pengobatan, terus kemudian perbaikan mobil karena kecelakaan dan seterusnya. 100 juta. Nah, oke. Gaji per bulan berapa? Ya 20 juta. Wah, gede ini, Masya Allah. Gede ini. Tapi kan nggak bisa langsung tunaikan secara cash, nggak bisa langsung tunaikan hutang kan? Bapak punya properti nggak, kepemilikan harta atau apa? Saya ada emas 2 kilo. Saya ada emas 2 kilo. Ini kira-kira mana? Berhak nggak dapat zakat? Enggak. Kenapa? Karena dia memiliki properti atau kepemilikan yang dia bisa konversikan menjadi uang untuk bayar hutang. Wajib dibayar hutang, nggak boleh dia minta zakat. Atau bukan berupa emas deh. Bapak punya apa? Saya punya rumah. Rumah saya ada 3. 1 dipakai, 1 dikontrakkan, 1-nya masih nganggur.
Taib, yang seperti ini gimana? Enggak berhak mendapatkan zakat, melainkan dia harus apa? Menjual propertinya, salah satu propertinya untuk membayar hutang tersebut. Wah, tapi sayang kalau saya jual itu kan rumah harganya bisa 2 miliar. Saya cuma punya hutang 100 juta doang. Pak, justru antum, aduh, ini kayak yang tadi nih, mau poligami tapi kere dulu ini kayak gini. Kemana akal antum itu loh? Hutang dulu, bayar hutang dulu. Tapi gimana ya, eman-eman. Nah, ini kadang-kadang gitu tuh. Eman-eman lah, masa saya jual ini 2 miliar, saya dapat 2 miliar, alhamdulillah sih. Tapi lepas ini rumah saya. Ancam dia. Kalau misalnya sampean nanti wafat, kira-kira rumah itu milik siapa, Pak? Milik ahli waris saya sih. Bentar lagi juga milik ahli waris, Pak. Bentar lagi berarti sampean doain saya cepat mati dong. Enggak, anggap aja Anda cepat mati deh. Misalnya, siapa yang bakal membayar nanti? Belum tentu ahli waris Anda jujur loh untuk membayar 100 juta itu. Banyak ahli waris sekarang itu nggak mau bayarin hutang bapaknya. Kasihan bapaknya itu jadi ya. Jadi harus segera ditunaikan dengan itu. Dengan dia menjual propertinya. Mungkin bukan rumah, mungkin hal lain yang mungkin nilainya itu semisal dengan 100 juta. Maka yang seperti ini nggak boleh diberikan apa? Diberikan harta zakat. Ya begitu jemaah sekalian. Baik. Kembali ke yang masih orang yang memenuhi atau berhutang karena kebutuhan pribadinya. Tadi kebutuhan misalnya beli mobil, dia berhutang. Ini nggak berhak beli mobil yang mana dia itu bukan hajat yang darurat buat dia, maka enggak. Dia tidak diberi zakat. Kalau diberi zakat yang seperti ini, banyak dari kita itu sekarang minta zakat. Pas sekarang itu nggak harus kita punya mobil kan? Kita tuh nggak harus punya mobil. Punya mobil alhamdulillah, nggak punya ya alhamdulillah gitu. Oke, sekarang juga ada beberapa orang karena dia tertekan dengan keluarganya. Kapan punya rumah gitu kan? Dulu waktu masih bujang bilang, kapan nikah? Nah itu. Ya. Tiap lebaran tuh kesel dia. Ramadan udah sabar dengan haus dan lapar. Lebaran ditambah sabar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah berusaha menghindari tapi tetap aja menghindari orang. Lewat WhatsApp, kapan ente nikah? Sakit hati. Akhirnya nikah. Udah nikah, orang tuanya nuntut, kapan punya anak? Ibu pengen minang cucu. Minang apa namanya? Nimang cucu. Mau nimang cucu. Ayo kapan? Pressure lagi, tekanan. Kalau ini kan takdir ya men, udah ikhtiar gitu. Udah punya anak. Kapan punya mobil? Kamu tuh nanti kalau misalnya bawa anak pakai motor masuk angin loh nanti semuanya. Mulai kan, ya Allah, punya mobil. Mulai lagi tekanan. Nah kalau emang punya anak, emang oke lah ikhtiar dan itu kita serahkan ke Allah. Sekarang kapan punya mobil? Harus punya mobil nih, punya mobil, harus punya mobil. Mindsetnya akhirnya apa? Gara-gara orang tua atau orang siapa menekan harus punya mobil, harus punya mobil, harus. Padahal belum bisa dia untuk membayar cash, belum bisa. Akhirnya, beli dah, beli cicil, kredit. Nah, mulai tuh ya. Padahal sebenarnya kalau dia naik angkot aja cukup, dia cukup naik motor anak 1, 2 cukup sebenarnya jalan. Itu nggak masuk angin, selama ini nggak masuk angin. Anak selama ini, anak, istri, 2 anak, boleh nanti nambah sekaligus insya Allah, itu nggak masuk angin, alhamdulillah. Ya, karena anak-anak di depan, anaknya enggak. Ya, nah, akhirnya punya mobil. Yang sebenarnya ini bukan hajat primer dia sebenarnya. Nah kemudian udah punya mobil, disindir lagi sama tetangga, sama punya mobil tapi belum punya rumah. Nah mulai kan. Tadi masih ngontrak nih sampai kapan gitu. Mulai lagi akhirnya terpincut dengan semua itu yang sebenarnya bukan keharusan. Hati-hati jemaah sekalian, kita ini udah jadi bapak-bapak, nanti punya anak, jangan di-mindsetkan mantu kita atau anak kita untuk seperti itu. Cara berpikirnya enggak gitu. Seorang suami itu memang wajib askinuhunna min haitsu sakantum min wujrikum. Di sini berikan sandang, pangan, papan, yaitu rumah, tempat tinggal. Dalam Islam tidak harus rumah itu punya kita, melainkan boleh ngontrak, yang penting aman, nyaman buat istri. Itu nggak masalah. Istri nuntut harus punya rumah, mas, nggak bisa, saya harus punya rumah. Ya hak antum di sini.
enggak, kita ngontrak dulu, kita nabung dulu, ya nabung dulu, ya, Bismillah insyaallah. Nah begitu. Nah kalau misalnya hanya karena tekanan dan gengsi kemudian dia ngutang, maka ini orang gharim seperti ini, gharim berhutang seperti ini berhutang yang tidak baik. Tidak baik, tidak tepat caranya seperti ini. Maka belum bisa masuk ke dalam ini kecuali nanti ketika dia sudah kejepit, udah bangkrut, udah bertumpuk-tumpuk hutangnya, mungkin bisa dimasukkan ke mustahiqin insyaallah. Dengan syarat yaitu sistem hutangnya bukan kredit ribawi. Kalau sistemnya kredit ribawi secara mutlak yang sahih dari pendapat ulama tidak boleh menerima zakat untuk pembayaran hutangnya. Misal dia pakai leasing untuk kredit motor, ya, dan itu ada skema ribanya, ada denda keterlambatannya. Maka kemudian dia hutang, misal berapa nyicil motor berapa? Nyicil motor berapa sih? Anak nggak pernah nyicil, anak cash, ya cash. Karena berapa persennya dibantu sama orang tua. Ya, berapa kira? Ada nggak tahu? Cash berapa sih? Misal sebulan berapa ya, Kon? 500 mungkin? Mungkin ya, 500 ribu. Type. Dan dia ada skema atau ada klausul ribawinya. Maka ini haram. Dan dia kere kemudian. Perlu untuk membayar ini. Apalagi dia ancam-ancam, kena denda keterlambatan dan seterusnya. Dia minta kepada rumah zakat, nggak dikasih. Ya emang nggak dikasih, nggak berhak. Ketika dia, kenapa kamu kira kayak gini? Kenapa kamu punya hutang? Oh saya kredit motor, kredit mobil. Di mana? Oh di leasing ini, leasing. Oh ini riba ini. Ya riba sih saya tahu, tapi saya telah taubat. Nah ketika dia memang mengatakan telah taubat, para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang telah taubat dari riba itu boleh dikasih zakat atau tidak? Yang sahih adalah tidak boleh. Perhatikan ini, tetap tidak boleh walaupun dia taubat. Walaupun dia taubat, tetap tidak berhak mendapatkan zakat mal untuk melunasi hutangnya. Dia tanggung aja dia. Silakan mau minjem sama yang lain dengan cara yang normal, tidak riba, minjem lagi untuk menutupi hutangnya itu. Tidak dengan harta zakat. Itu yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, minta ke ustadznya misalnya, Ustadz ada nggak harta zakat Ustadz? Ya Allah, kata ustadz, anak aja butuh, kata ustadznya. Ya, mungkin dari teman-teman ustadz misalnya yang kaya-kaya mungkin butuh zakat, pengusaha-pengusaha. Oke, emang ada apa mas? Aduh, anak punya utang Ustadz, KPR ribawi ya? Ya namanya KPR, R-nya kan ribawi. Ribawi. Ya nggak bisa. Uang ada, tapi antum nggak berhak. Nah, anak mustahik Ustadz, anak miskin, fakir. Enggak, ini karena fakirnya antum karena hutang ini, hutang ribawi ini, maka uang zakat enggak berhak diberikan kepada antum. Terus gimana Ustaz? Dari mana duitnya Ustaz gitu kan? Ya antum carilah dengan kerja atau ngutang lagi. Tapi jangan riba lagi ngutangnya. Antum ngutang lagi sana. Ngutang untuk menutupi ini. Gali lubang tutup lubang katanya. Ya Allah Ustaz, repot Ustaz hidup anak. Ya salah sendiri, kenapa antum masuk ke jurang riba? Tapi kalau misalnya bukan zakat mal, ta'awun, Ustaz, bisa tolong Ustaz, anak masih punya hutang sisa 50 juta Ustaz, boleh enggak Ustaz anak minjem sama antum? Boleh enggak dipinjemin? Boleh, ribawi dia minjem ribawi dan dia minjem dari kita normal, boleh enggak? Boleh, kita pinjemin. Nih 50 juta. Anak pinjemin buat antum, bayar setiap bulan 1 juta ya. Boleh. Boleh dia untuk melunasi hutang ribanya. Atau dari apa? Dari bukan minjemin, ngasih langsung, boleh enggak? Ini lebih afdol lagi. Jadi ingat jemaah sekalian, kadang-kadang ada orang berhutang ribawi, ya, kemudian minta dana zakat. Itu tidak layak, tidak berhak menurut sebagian ulama, dan itu yang lebih sahih. Oke. Udah jam 1 jemaah sekalian. Sebenarnya masih ada pembahasan tapi karena udah jam 1 ya. Teman-teman harus kerja insyaallah, atau mungkin teman-teman harus menunaikan hajat matanya untuk melanjutkan tidur, ya silahkan, itu urusan antum semua ya. Ya semoga ilmu sedikit ini bermanfaat insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita masih bertemu lagi di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.